Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap hari banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Suka, bahagia, dan duka, Tuhan dengan setia bersama-sama dengan kita. Saat ini kita bersama-sama menyadari kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita bersekutu dengan keluarga, sahabat, dan kerabat. Walaupun dengan keterbatasan karena sesuatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita bersama-sama bersekutu di tempat yang sama. Kita mengingat janji Tuhan dalam firman-Nya yang mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Saat teduh. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera atas saudara. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Kami adalah anak-Mu yang begitu berharga di mata-Mu. Segala yang terbaik kami terima dari-Mu ya Tuhan. Sepanjang hidup kami selalu dekat dengan-Mu. Puji dan syukur hanya bagi-Mu. Saat ini nyanyian kami hanya untuk-Mu. Terimalah kidung kami agar berkenan di mata-Mu. Bersama-sama kita menyanyi dari kidung jemaat nomor 8, Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena kekaramu siapakah hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Yang tak terucapkan, Roh Kudus-Mu yang mengungkapkannya, dan bahwa aku anak Allah, Roh Kudus juga mengatakannya, sehingga dalam Kristus Putramu ku berseru ya Aba Bapakku. Doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Syukur ya Tuhan untuk hari yang baru. Datang dan teranglah bagaikan matahari. Kuatkanlah hati kami untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Kuasailah hidup dan pikiran kami agar selalu tertuju kepadamu. Seindah siang disinari terang, begitulah cara Tuhan untuk mengasihi kami manusia yang hina ini. Banyak hal yang Tuhan nyatakan bagi kami, dan terkadang kami melupakan keindahan itu.
dan kami mau berjalan tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami segala ketidakbenaran yang kami lakukan. Luruskanlah kami jalan kami ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu agar kami tidak menderita karena kesalahan kami. Biarlah Roh-Mu yang menuntun kehidupan kami, agar kami tidak hidup dalam dosa. Kami mau selalu hidup di dalam-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus mohon pengampunan-Mu. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Segala permohonan kami naikkan dalam nama-Mu yang kudus, dan kami percaya bahwa Engkau adalah juru selamat manusia. Saat ini di hadapan tahta-Mu kami menunduk dan menaikkan permohonan di dalam doa. Tuhan, tolong kami. Bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah dengar doa. Mampirlah dengar doa, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kehidupan kami hari lepas hari, sehingga pada saat hari ini ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur kepada Engkau, karena kembali kami boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tapi tidak menyurutkan niat kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pelita, suluh dan penerang bagi kehidupan kami. Oleh dan hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan Nats Almanak Gereja Kalimantan Pengelis terdapat di dalam Mazmur 68 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, dilanjutkan dengan ayat yang 32 sampai 35.
di bawah perikop Perarakan Kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendara melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Dilanjutkan ayat yang ke-32. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendara melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya untuk mengucapkan pengakuan iman Rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Renungan firman Tuhan hari ini, Minggu 24 Mei 2020, terdapat dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 26. Kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang tersedia ini. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Tuhan bekerja atas kami, agar kami dikuatkan dalam kami menjalani kehidupan kami atas dasar firman Tuhan.
Berkata-katalah pada kami, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 26 dengan perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikianlah pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada,
mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, tema kecil kita adalah jika jiwaku berdoa. Doa adalah merupakan komunikasi antara umat dengan Tuhan. Umat bisa mengungkapkan isi hatinya pada Tuhan dalam doa dan permohonannya. Sejak kita kecil, ibu bapak, dan sejak kita menjadi Kristen, tentu kita sudah diajar untuk berdoa, dan kita dikenalkan dengan doa. Pertanyaannya adalah, mengapa kita berdoa? Karena doa adalah bagian sangat penting dalam iman Kristen, sehingga doa disebut sebagai nafas kehidupan orang Kristen. Ketika kita berhenti berdoa, maka itu artinya sama dengan kita berhenti bernapas. Iman kita akan mati. Kita akan mati secara spiritual. Nah, mengapa kita berdoa dan mengapa doa itu penting? Karena manusia bukanlah makhluk yang super segalanya. Manusia tetaplah manusia ciptaan yang terbatas dalam banyak hal. Karena itu dalam keterbatasan, manusia memerlukan kuasa yang tak terbatas, yang tidak lain adalah penciptanya, pencipta langit dan bumi, yang adalah Allah itu sendiri. Dalam perjuangan dan kemelut hidupnya, manusia memerlukan kekuatan agar batinnya tetap teguh dan menyemangatinya untuk bertahan dalam menghadapi segala rintangan. Dengan doa yang sungguh-sungguh, maka doa itu akan menjadi seperti nutrisi bagi iman manusia, sehingga dia menjadi stabil dalam berpikir, bertutur, dan bertindak. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, doa yang keluar dari jiwa yang pasrah dalam kerendahan hati menandakan ketundukan dan kepasrahan jiwa kita kepada Tuhan, sekaligus sebagai pengakuan kita bahwa Tuhanlah yang mempunyai otoritas dalam hidup kita. Nas bacaan dari Yohanes 17 ini mengajarkan kita tentang beberapa hal. Yang pertama, bahwa Yesus pun semasa hidupnya berdoa kepada Bapa. Dia selalu menjalin komunikasi dengan Bapanya secara intens dalam doa. Dan yang kedua, bahwa doa bukanlah hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini mengasah kepekaan kita terhadap sekeliling, bahwa kita mesti peduli terhadap orang lain. Yesus pun dalam doanya ada beberapa hal yang dia pohonkan kepada Tuhan melewati Yohanes 17 ini. Yang pertama pada ayat yang ke-11, dia meminta supaya Bapa memelihara murid-muridnya sebagaimana dia telah memelihara mereka. Kemudian Yesus juga meminta supaya Bapa menjaga dan melindungi mereka dari yang jahat, sehingga mereka tetap dalam keadaan yang baik. Ayat 15. Jadi, dan yang ketiga, doa Yesus adalah agar murid-muridnya tetap dalam kesatuan. 3 hal ini yang diminta Yesus
Jadi yang pertama supaya mereka tetap dipelihara, yang kedua mereka dijaga dan dilindungi, dan yang ketiga murid-murid itu tetap dalam kesatuan, dalam kebersamaan, jauh dari perpecahan dan permusuhan. Jadi ibu bapak dan saudara, justru dalam keadaan sulit dan sukar, maka orang percaya diharapkan untuk tetap bersama, bersatu, menguatkan, saling mendukung, saling menyemangati. Dan semuanya ini pertama-tama kita minta dalam doa. Nyatakanlah isi hati kita kepada Tuhan di dalam doa, dalam permohonan, karena itulah sumber kekuatan kita yang membentengi kita. Dan jiwa kita akan menjadi tenang, teduh, sekalipun badai bergemuruh. Sebagaimana nyanyian Kidung Jemaat 460, jika jiwaku berdoa. Ini merupakan sebuah ungkapan perasaan hati kita dalam bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Jadi sekalipun ada banyak hal yang menimpa dan mengganggu hidup kita, tetapi doa adalah kekuatan bagi orang percaya, sehingga jiwa kita tenang dan teduh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak dan saudara-saudara, kita masuk dalam saat teduh. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 460, jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, dalam Yesus Kristus, terima kasih firman-Mu telah diberitakan. Kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa dan tidak mampu melakukan apa-apa. Dan itu biarlah dalam doa-doa kami selalu menyatakan pujian syukur kami, permohonan kami, dan isi hati kami kepada Tuhan. Biarlah nama-Mu selalu dimuliakan, dan tiada tempat lain kami menggantungkan hidup kami selain daripada-Mu. Terlebih dalam situasi seperti ini, biarlah Tuhan tetap menjaga, memelihara kami, melindungi kami, dan mempersatukan kami, sehingga kami sebagai orang percaya tetap kuat, teguh, tetap solid, tetap bersama
dalam keadaan suka dan duka. Ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dalam rumah kami. Berkatilah seisi rumah kami, agar dalam suasana masa pandemi COVID-19 ini, kami tetap semakin kuat teguh, keluarga kami semakin kuat di dalam Engkau, dan kami semakin berbagi cinta kasih satu sama lain. Lindungilah keluarga kami dalam kasih karunia-Mu, baik yang dekat dengan kami maupun yang jauh dari kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami. Berilah mereka hikmat akal budi dalam mereka memikirkan bangsa yang besar ini, agar mereka memberikan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi orang banyak. Tuhan menolong agar bangsa kami dapat keluar dari pergumulan persoalan COVID-19 ini, sehingga kami dapat beraktivitas normal sebagaimana biasa. Tuhan juga kiranya berkenan memberkati anak-anak kami yang saat ini harus belajar di rumah. Biarlah mereka tetap semangat, mereka tetap sehat, agar mereka pun tidak kehilangan keceriaan anak-anak mereka. Mereka tetap bertumbuh dengan baik. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam perawatan, baik di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing. Tuhan hibur dan kuatkan mereka, agar mereka tetap dalam iman percaya kepadamu. Tuhan berkenan memberkati obat-obatan yang diupayakan untuk mereka. Kami serahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun, kelahiran maupun perkawinan dalam minggu ini, agar kiranya Tuhan kasih karunia-Mu selalu terus dinyatakan atas mereka, sehingga melalui pertambahan usia ini mereka menyadari betapa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka patut mereka syukuri. Kami serahkan hari-hari kerja kami dalam minggu-minggu ini dalam pengasihan Tuhan. Biarlah aktivitas kami berkenan di hadapan-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan berkenan atas kami. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai orang percaya, mengucap syukur adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Kita bersama-sama mempersiapkan persembahan syukur yang terbaik untuk Tuhan. Sambil mempersiapkan persembahan, kita bersama-sama mendengarkan nas pengantar persembahan yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kembali kita bersatu hati dalam doa. Kami memuji kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di tengah kesesakan hidup saat ini, Engkau senantiasa mengajarkan kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Dengan sukacita, saat ini kami menyerahkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami bagi-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau berkati persembahan yang kami berikan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan,
persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan, agar sepanjang hidup kita kebaikan Tuhan selalu dinyatakan. Ibu Bapak dan saudara-saudara, pergilah dalam damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ibadah live streaming kita sudah selesai. Biarlah segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Walaupun saat ini kita beribadah dengan keterbatasan, tetapi kita bersama-sama meyakini bahwa Tuhan hadir dan ada dalam kita, masing-masing pribadi lepas pribadi kita. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.